Halo guys, di sini pernah nggak sih kalian beli barang tapi bayarnya tuh belakangan? Misalnya kayak bayar nanti atau misalkan pakai sistem cicilan. Nah, sistem kayak gitu tuh sebenarnya mirip banget sama yang ada di perusahaan. Namanya itu penjualan kredit. Dan di video ini aku bakalan bahas gimana sih sistem akuntansi penjualan kredit itu bekerja dari pesanan sampai dicatat jadi laporan keuangan. Jadi guys, sistem akuntansi penjualan kredit itu adalah serangkaian kegiatan mulai dari perusahaan menerima pesanan dari pembeli, ngirim barang, bikin tagihan atau faktur, sampai mencatat transaksi itu ke pembukuan. Bedanya sama penjualan tunai itu di sini pembeli belum langsung bayar. Jadi perusahaan tuh punya piutang alias tagihan yang nanti bakalan ditagih ke pelanggan. Makanya sistem ini tuh harus rapi dan dikontrol dengan baik biar enggak ada piutang yang nyangkut atau data yang salah. Begitu. Nah, biar prosesnya lancar, ada beberapa bagian atau fungsi yang ikut terlibat. Apa aja? Yang pertama, fungsi penjualan. Bagian ini tuh yang nerima pesanan dari pembeli, ngecek kelengkapan order, nentuin tanggal dan cara pengiriman, sampai bikin surat perintah pengiriman. Yang kedua itu ada fungsi kredit, yaitu tugasnya tuh ngecek kemampuan pelanggan buat bayar. Kalau pelanggan misalkan dianggap aman, baru transaksinya bisa disetujui. Yang ketiga ada fungsi gudang, yaitu mereka nyiapin dan ngeluarin barang sesuai pesanan. Yang keempat ada fungsi pengiriman. Jadi bagian ini tuh yang ngirim barang ke pembeli, biasanya tuh dilengkapi sama surat jalan atau bill of lading, oke? Dan yang kelima itu ada fungsi penagihan. Mereka yang bikin dan ngirim faktur penjualan atau invoice ke pelanggan. Dan yang keenam itu ada fungsi akuntansi. Jadi tugasnya kayak nyatet transaksi itu ke jurnal penjualan, kartu piutang, dan kartu persediaan. Nah, semua fungsi ini tuh saling terhubung. Kalau misalkan satu aja ke skip, bisa-bisa semuanya berantakan. Nah, dari sistem ini, manajemen tuh butuh banyak informasi penting. Misalkan, jumlah pendapatan dari penjualan per produk, total piutang ke masing-masing pelanggan, terus juga harga pokok barang yang dijual. Yang terakhir dan sampai nama dan alamat pembelinya. Nah, semua informasi ini dipakai buat ukur kinerja perusahaan dan ukur strategi bisnis ke depan. Misalnya produk mana yang paling laku atau pelanggan mana yang sering telat bayar. Nah, biar setiap transaksinya bisa dipertanggungjawabkan, perusahaan pakai beberapa dokumen penting. Apa aja? Contohnya, yang pertama itu ada surat order pengiriman atau biasa kita sebut dengan shipping order ya. Disingkat jadi SOP. Jadi ini tuh surat kayak perintah buat bagian pengiriman. Terus juga ada surat muat atau bill of lading tadi. Jadi bukti barang udah diserahin ke jasa pengangkut. Dan yang ketiga ada packing slip atau ditempel dibungkus barang biar penerima tuh tahu isi kirimannya apa gitu. Terus juga ada faktur atau invoice, dasar buat menagih pelanggan dan mencatat piutang. Dan setiap dokumen itu punya tembusan ke bagian lain seperti kayak gudang, kredit, penagihan, dan akuntansi. Jadi fungsinya itu biar semua bagian bisa saling cek dan kontrol, jadi nggak ada manipulasi atau kesalahan data ya. Nah, karena ini transaksi kredit alias barang udah dikirim tapi uangnya belum dibayarkan, belum diterima gitu ya, resiko kecurangannya itu lumayan tinggi. Makanya dibutuhin sistem apa? Sistem pengendalian internal ya. Beberapa aturan pentingnya kayak gini, misalkan fungsi penjualan harus terpisah sama fungsi kredit. Karena penjualan itu pengen barang cepat laku, sementara kredit kan harus harus hati-hati masih persetujuan. Terus juga fungsi akuntansi itu nggak boleh nyatu sama fungsi kas biar enggak ada kesempatan buat main uang. Jadi semua transaksi harus diotorisasi, artinya harus ada kayak tanda tangan atau cap persetujuan dari bagian yang berwenang. Selain itu, secara berkala fungsi akuntansi juga harus ngirim account receivable statement ke pelanggan. Buat apa? Buat ngecek kebenaran catatan piutang. Jadi intinya, sistem ini tuh bikin semua proses jadi lebih transparan dan aman dari kecurangan. Nah, ada juga kadang pembeli bisa ngembaliin barang, entah karena rusak, salah kirim, atau nggak sesuai pesanan. Nah, ini disebut dengan retur penjualan. Prosesnya juga punya sistem tersendiri guys, dimulai dari pembuatan memo kredit, lalu ada laporan penerimaan barang dari pelanggan,
terus juga dan akhirnya dicatat di jurnal rekor penjualan. Dengan begitu piutang bisa dikurangi sesuai barang yang dikembalikan. Dan tentu aja semua langkah tetap harus diotorisasi. Nah guys, jadi kesimpulannya sistem akuntansi penjualan kredit itu bukan cuma soal mencatat transaksi, tapi juga soal koordinasi dan pengawasan antar bagian. Kalau sistemnya rapi, perusahaan bisa tahu siapa aja yang belum bayar, berapa penjualannya, dan paling penting bisa mencegah kecurangan. Oke deh, sekian penjelasan dari aku. Semoga bisa nambah insight kalian tentang dunia akuntansi. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.